Permisi Ibu. Ya nak, mari masuk. Selamat siang Ibu. Selamat siang, mari silakan duduk. Baik Bu. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Baik Ibu, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa nak, tidak mengganggu waktu ibu juga. Ibu senang kalau ada yang berkunjung ke ruangan ibu. Semoga nyaman ya dengan ruangannya. Sangat nyaman Ibu. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Ripka Tirosadaji, biasa dipanggil Ripka. Oh Ripka ya, setelah ibu lihat-lihat Ripka kayaknya orang Sabu ya? Iya Ibu. Wah, ibu kalau ibu dari Rote. Sedikit perkenalan dari ibu. Nama ibu Sandra Hendrika Graciela Adu, biasa dipanggil Ibu Sandra. Ibu sudah sekitar 5 tahun bekerja di SMA Negeri 1 Atambua sebagai guru BK. Mungkin Ripka sudah tahu ya. Iya Ibu. Oh, Ripka ya anak bahasa 1 yang ikut anggota Paskibraka tingkat provinsi. Iya Ibu. Wah, Ripka hebat sekali bisa ke provinsi untuk mewakili sekolah kita. Iya, terima kasih Ibu. Itu semua bukan karena kuat saya, tetapi karena Tuhan Yesus. Ibu sangat bangga dengan kamu. Pasti di sana kamu mempunyai banyak pengalaman dan mempunyai banyak teman pada saat pelatihan ya. Apalagi ada perwakilan dari semua kota di Pulau Timur ini. Iya Bu, sangat ramai dan menakjubkan sekali di sana. Di sana saya mendapat berbagai pengalaman dari teman-teman saya, apalagi banyak teman-teman yang dari suku dan budaya yang berbeda-beda. Itu membuat saya tidak bisa untuk melupakan mereka. Wah, hebat sekali kamu Ripka. Kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan kamu di sana ya. Ripka, ibu boleh tanya, kamu datang ke ruangan ibu ini untuk apa ya? Aduh Ibu, mohon maaf saya lupa. Saya lupa tujuan saya datang ke sini. Jadi begini Bu, saya sedang ada masalah dan saya tidak bisa memecahkan masalah saya sendiri. Jadi saya minta bantuan kepada Ibu untuk membantu saya memecahkan masalah yang saya alami. Bisa diceritakan masalah apa yang Ripka alami? Jadi begini Bu, saya tidak bisa mengatur waktu saya dengan baik. Saya suka membuang-buang waktu saya untuk hal-hal yang tidak penting, seperti bermain HP sampai lupa waktu, bercerita dengan teman-teman untuk hal-hal yang tidak penting, mageran dan lain-lain. Padahal dulu pas waktu saya ikut Paskibraka, saya selalu tepat waktu dalam membuat segala sesuatu. Sehingga kegiatan apapun yang dulu saya lakukan itu tidak pernah saya lupa dengan waktu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, saya suka membuang waktu saya untuk hal-hal yang tidak penting, Bu. Oh, ibu bisa merasakan apa yang Ripka rasakan karena ibu juga dulu pernah muda. Jadi sekarang Ripka suka ya membuang-buang waktu, banyak sekali tugas-tugas yang tertunda. Iya Bu, betul sekali. Dan itu tuh saya rasa itu menjadi bumerang untuk diri saya sendiri ke depannya Bu. Sejak kapan Ripka suka menunda-nunda waktu? Semenjak saya selesai mengikuti Paskibraka. Dulu sebelum saya mengikuti Paskib, orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk memegang HP. Tapi karena saya mewakili kota Belu, saya diizinkan untuk memegang HP karena saya tuh di Kupang Ibu. Tapi karena sudah selesai, saya rasa memegang HP itu enak. Jadi saya tuh suka membuang-buang waktu untuk bermain HP Ibu. Apakah Ripka sudah pernah mencari jalan keluar dari masalah yang Ripka hadapi? Sudah Ibu, saya sudah pernah mencari jalan keluarnya, tapi sama sekali tidak bisa Bu. Oke, baiklah nak. Begitu setidaknya kamu pernah berusaha untuk keluar dari masalah yang kamu hadapi. Ibu sangat mengerti karena ibu juga pernah mengalaminya. Bagaimana kalau ibu membantu Ripka mencari solusi untuk keluar dari masalah yang Ripka hadapi? Saya sangat mau Ibu. Oke, baiklah Ripka, mari kita mencari bersama-sama solusi untuk mengatasi masalah yang Ripka hadapi. Dan masalah itu adalah Ripka belum bisa mengatur waktu dan suka menunda-nunda waktu sehingga tugas dan pekerjaan Ripka sering menjadi beban untuk Ripka. Siap Ibu, saya bersedia mencari solusi bersama-sama dengan Ibu. Tapi sebelumnya Ripka harus ingat, tugas Ibu di sini hanya membantu Ripka untuk mencari solusinya. Yang bisa menentukan solusi tersebut itu yaitu diri Ripka sendiri, agar bisa keluar dari masalah yang Ripka hadapi. Siap Bu. Oke, baik, kita pikir bersama ya. Cara yang bisa membuat atau membantu Ripka dapat mengatur waktu dengan baik.
Kira-kira menurut Ripka solusi yang pertama itu seperti apa? Kalau menurut saya Ibu, bagaimana kalau dengan membuat perencanaan? Dulu saya sempat berpikir kalau membuat perencanaan itu lebih mempermudah saya untuk menentukan tugas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Saya bisa membuat semacam daftar berisi list tugas-tugas yang harus saya selesaikan, mulai dari yang terpenting hingga tugas yang dirasa memiliki waktu tenggang lebih banyak. Wah, solusi yang pertama bagus sekali Narika. Apalagi dalam membuat perencanaan itu kamu dapat mengatur segala sesuatu agar agar apa yang akan kamu buat ke depannya lebih teratur. Mungkin ada perencanaan yang kedua? Begini Bu, mungkin kalau disiplin waktu, saya harus bisa mengatur waktu saya agar saya perlu membiasakan bekerja atau melakukan sesuatu dengan tidak menunda-nunda. Solusi yang bagus nak. Boleh juga apalagi? Masih ada solusi yang ketiga atau? Masih ada Bu. Saya rasa saya harus fokus dengan apa yang saya kerjakan. Saya berusaha untuk mengerjakan apa yang sudah saya rencanakan, dan saya jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugas saya. Misalnya seperti sedang belajar, saya tergoda untuk bermain HP, ataupun saya sering mengantuk saat belajar. Atau Ibu, kalau saya kembalikan HP saya saja kepada kedua orang tua saya. Wow, itu solusi yang sangat bagus Ripka. Dari Ripka, menurut Ibu, dari Ripka saja mau dikembalikan HP-nya kepada orang tua ataupun tidak, itu tergantung dari diri Ripka sendiri. Intinya Ripka harus pandai untuk mengatur waktu. Oke, Ibu. Nah, sekarang sudah ada 3 solusi yang Ripka dapatkan untuk memecahkan masalah tersebut. Mari kita lihat dampak dari ketiga solusi tersebut. Siap, Ibu. Baik, nah Ripka, tadi solusi yang pertama Ripka bilang dengan membuat perencanaan. Apakah Ripka yakin dengan membuat perencanaan tersebut Ripka dapat mengatur waktu tersebut? Ibu, saya juga kurang yakin dengan solusi yang pertama, Bu. Karena dulu saya pernah membuat perencanaan, tetapi semua itu hanya sebatas rencana, tapi saya tidak melakukannya, Ibu. Baik, kalau begitu solusi yang pertama kita coret dan kita tidak pakai dulu ya. Siap, Bu. Oke, kalau begitu kita tes solusi yang kedua. Tadi Ripka bilang disiplin waktu. Apakah Ripka bisa mengerjakan sesuatu tanpa menunda-nunda? Di sini Ripka harus mengerjakan sesuatu dengan semangat atau niat agar Ripka tidak menunda-nunda segala sesuatu. Baik, Ibu, saya akan berusaha mengerjakan segala sesuatu dengan semangat yang penuh agar tidak menunda-nunda pekerjaan lainnya. Berarti solusi yang kedua ini kita pakai ya. Kamu harus bisa menjalani solusi yang kedua ini, oke? Siap, saya bisa, Bu. Sekarang solusi yang terakhir atau yang ketiga. Ripka harus bisa berfokus dengan apa yang Ripka kerjakan saat itu juga. Ibu tanya dengan Ripka, apakah Ripka bisa fokus pada apa yang Ripka kerjakan di depan Ripka tanpa harus bermain HP atau bermalas-malasan? Saya yakin saya bisa, Ibu, untuk fokus pada satu pekerjaan dulu. Saya mau berubah, Bu. Sebenarnya HP tidak menjadi masalah dalam hidup Ripka. Yang sekarang ini bagaimana cara Ripka untuk bisa fokus agar dalam mengerjakan sesuatu itu tidak menunda-nunda lagi. Baik, Ibu, saya bisa untuk memfokuskan apa yang saya kerjakan agar tidak menunda-nundanya lagi, Bu. Oke, sekarang kita sudah menemukan 2 solusi untuk masalah kamu ini. Solusi yang pertama, disiplin waktu. Ripka harus bisa membuat sesuatu dengan tepat waktu. Jika dulu Ripka suka menunda-nunda pekerjaan, sekarang Ripka harus mempunyai atau pegangan moto, yaitu waktu yang kita kejar, bukan waktu yang menunggu kita. Dan solusi yang kedua yaitu Ripka harus bisa fokus dengan apa yang Ripka kerjakan. Jadi kalau Ripka lagi kerjakan sesuatu, bisakah HP itu ditaruh atau dimatikan agar apa yang Ripka kerjakan itu dapat terselesaikan dengan cepat. Dan Ibu harap
Rika juga bisa menjadikan pengalaman pada saat Rika latihan paskib 1 bulan untuk menjadi contoh dalam kehidupan Rika sehari-hari. Siap Ibu, saya akan laksanakan. Nah, Rika, sekarang masalah kamu kita sudah dapatkan jalan keluarnya. Dan yang menjadi tugas Rika sekarang yaitu Rika bisa tanamkan dalam diri Rika bahwa Rika itu bisa melawan semua rasa malas dan rasa cuek serta suka menunda-nunda waktu. Ibu, saya pasti bisa melawan semua rasa malas dan cuek terhadap tugas yang saya kerjakan, dan terima kasih banyak Ibu atas masukan dan solusi yang Ibu berikan kepada saya. Sama-sama nak, Ibu pastikan Rika bisa berubah menjadi lebih baik ke depannya ya. Siap Ibu, saya pasti berubah. Rika, untuk yang terakhir, bagaimana perasaan Rika setelah datang ke ruangan Ibu dan menceritakan masalah yang Rika hadapi? Perasaan saya merasa lebih tenang, lega dan senang Ibu, karena sudah menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Karena Ibu juga senang kok kalau Rika sudah tenang dan lega. Ya Ibu, terima kasih banyak karena Ibu telah membantu saya dalam mengatasi masalah ini. Saya izin keluar dari ruangan ini, Bu. Sama-sama nak telah datang ke sini dan menceritakan masalahnya. Ibu senang kok. Oh silakan nak langsung ke kelas ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya hati-hati nak, ingat berubah ya. Ya Bu. Mari, silakan masuk. Selamat pagi Bu. Silakan masuk nak. Silakan duduk. Sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu waktu Ibu pada pagi hari ini. Tidak apa-apa nak, malah Ibu lebih senang jika nak datang ke ruangan Ibu. Apa kabar nak? Baik Bu. Boleh Ibu tahu siapa namamu? Nama saya Sandra Hendrika Graciela Adu, biasa disapa Sandra Ibu. Oh Sandra. Sandra kelas berapa? Saya kelas MIPA 1 Bu. Ibu boleh tahu Sandra asal mana? Saya berasal dari Rote Ibu, tapi sudah lama tinggal di Kupang. Oh, nak Sandra dari Rote. Sebelumnya, Sandra sudah tahu Ibu atau belum? Yang saya tahu Ibu Rika adalah guru BK di sekolah ini. Oh, Ibu akan perkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Rika Tirasa Jaji. Ibu sudah bekerja di sekolah ini lebih dari 5 tahun. Ibu asal Sabu. Hanya Ibu dapat tugas di Kupang. Kalau di Rote, biasanya tuh yang terkenal tuh apa? Mungkin yang saya tahu, karena saya juga sudah jarang ke Rote, ada alat musik sasando yang sangat familiar sekali dari Rote Bu. Oh, dari Rote. Kalau ada waktu Ibu main ke Rote ya. Boleh sekali Bu. Ibu boleh tahu Nak Sandra datang di sini untuk apa? Saya belakangan ini sangat merasa sedih dan bingung Ibu. Kenapa? Karena saya tidak, ketika berada dalam kelas saya merasa kurang percaya diri Bu. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun apakah perasaan tidak enak atau mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Iya Bu, saya rasa juga seperti itu. Bisakah Sandra jelaskan? Iya Bu, dengan senang hati akan saya ceritakan. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Nak Sandra. Di sini Nak Sandra bisa bercerita tentang semua yang Nak Sandra rasakan, karena semuanya akan Ibu jaga kerahasiaan. Bisa Nak Sandra ceritakan dengan leluasa dan tenang. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika sedang berada di depan orang banyak, apalagi ketika saya sedang presentasi di depan kelas. Lalu, bagaimana yang Nak Sandra lakukan? Setiap saya tampil di depan kelas, pasti saya merasa gugup dan bingung. Dan saya merasa dalam hati saya apa yang harus saya katakan, dan tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Nak Sandra menjelaskan lebih jauh lagi tentang perasaan tidak percaya diri yang Nak Sandra rasakan?
Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru ataupun saat presentasi bersama teman-teman. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, namun saya merasa gugup dan gemetar. Hal tersebut yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika sedang belajar di kelas. Bisakah Nasandra mencontohkan ketika Nasandra tampil di depan kelas? Saat saya berdiri di depan kelas, saya merasa bahwa pandangan saya itu terlihat bahwa orang-orang akan menertawakan saya, Bu. Jadi saya hanya diam dan saya tertunduk malu di depan teman-teman saya. Apakah dengan Nasandra diam dan tertunduk malu di depan kelas membuat Nasandra merasa senang atau tenang? Tidak, Bu. Mungkin Nasandra berpikir kalau sesuatu itu harus sempurna, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya, Bu. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan harus terlihat sempurna, walaupun mungkin hal itu tidak mungkin. Kalau begitu, apakah masalah Nasandra tentang bagaimana Nasandra bisa presentasi dan menjawab pertanyaan supaya tidak gugup? Iya, Bu, saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya dan tampil berani di depan kelas. Ya bagus sekali nak, sudah memahami masalah yang nak alami, yaitu bagaimana Nasandra bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dari guru. Iya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Nasandra. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Apakah Nasandra sudah punya cara untuk mengatasi masalah yang Nasandra alami tentang tidak percaya diri pada saat presentasi dan gugup menjawab pertanyaan? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Nasandra merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dari guru, teman-teman saya akan menertawakan saya. Apakah Nasandra sudah pernah berusaha untuk melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Ibu. Jika mencoba saja Nasandra belum, lalu mengapa Nasandra berpikir negatif tentang itu? Nah, itu, Bu, yang saya tidak mengerti. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu. Agar saya bisa merasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru. Baiklah, apa kira-kira rencana yang Nasandra sementara sebagai pegangan untuk tindak selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga akan membuat saya lebih percaya diri untuk tampil di depan kelas. Dan mungkin yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, Nasandra sudah tahu apa yang harus Nasandra lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Nasandra setelah berdiskusi, ataukah apa kesimpulan Nasandra? Ya, saya merasa lega dan lebih tenang, Bu, setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri dalam diri saya ini. Setelah kita melakukan konseling, jadi kesimpulan yang pertama yang dapat Ibu ambil, yang pertama, Nasandra akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Nasandra presentasi. Jika kalau Nasandra mau presentasi di depan kelas, Nasandra harus bisa menguasai materi agar ketika ditanya dosen atau ditanya teman, Nasandra tidak malu atau tidak ragu untuk menjawab pertanyaan yang akan tidak ragu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang kedua, Nasandra berpenampilan rapi sehingga Nasandra akan merasa lebih percaya diri. Kalau menurut Ibu, Nasandra sudah berpenampilan rapi hanya karena mungkin Nasandra merasa insecure dengan teman-teman lain sehingga Nasandra merasa tidak percaya diri akan
penampilan yang sekarang. Dan yang ketiga, Nasandra akan selalu berdoa dulu sebelum presentasi. Ingat nak, kita memulai segala sesuatu itu dengan berdoa. Jadi sebagai anak Tuhan Yesus kita harus berdoa terlebih dahulu. Apakah Nasandra yakin akan melakukan ketiga hal yang tadi disampaikan oleh Ibu? Iya Bu, saya yakin dan saya akan berusaha. Apakah masih ada yang Nasandra ingin sampaikan? Saya rasa tidak ada Bu. Apakah masih ada yang ingin Nasandra sampaikan? Saya kira cukup Bu, terima kasih karena Ibu telah memberikan saya solusi dan bimbingan pada pagi hari ini. Sama-sama nak, jangan sungkan kalau untuk mau berbagi cerita dengan Ibu. Baik Ibu, saya izin kembali ke kelas. Terima kasih Ibu. Sama, Selamat pagi Ibu. ya nak.